Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ajeng Tina Mulyana, SPD MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Royani. Saya mahasiswi Universitas Muhammad Usni Tamrin Jakarta, jurusan S1 PAUD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Meningkatkan Stimulasi Motorik Anak pada Usia Dini di PAUD Bougainville Duku, Jakarta. Proposal saya terdiri dari 2 bab. Bab 1, pendahuluan, terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Untuk bab 2-nya, tinjauan pustaka dan landasan teori. Baiklah, saya akan menjelaskan isi dari latar belakang. Anak usia dini Indonesia mencapai 30,83 juta pada tahun 2021. Usia dini merupakan fase emas bagi pertumbuhan anak di mana kapasitas otak berkembang secara maksimal pada dimensi intelektual, emosi, dan sosial anak. Dengan demikian, pemberian gizi kesehatan dan pendidikan yang berkualitas perlu menjadi perhatian. Penduduk usia produktif pada tahun 2045 saat Indonesia genap berusia 100 tahun, setelah merdeka, anak prasekolah memiliki masa keemasan yang disebut dengan The Golden Age. Dalam perkembangannya, disertai dengan terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon dari berbagai aktivitas yang terjadi di lingkungannya. Selanjutnya, batasan masalah. Pada masalah studi kasus ini dibatasi pada masalah dalam meningkatkan stimulasi perkembangan motorik pada masa anak usia dini, baik motorik halus maupun motorik kasar. Kemudian, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah pentingnya meningkatkan stimulasi perkembangan motorik halus dan motorik kasar pada anak usia dini di PAUD Bougainville Duku. Lalu, tujuan umum. Peserta mampu memberikan stimulasi dalam meningkatkan perkembangan motorik pada anak usia dini dengan berbagai stimulasi yang diberikan pada anak usia dini. Dan tujuan khususnya untuk mengetahui seberapa besar peningkatan yang dicapai pada perkembangan motoriknya, lalu untuk mengetahui seberapa berhasilnya stimulasi yang berkembang pada motorik anak yang distimulasi dan yang tidak, serta untuk mengevaluasi anak usia dini lebih meningkat lagi di perkembangan motoriknya dari sebelumnya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pengembangan keilmuan di bidang pengajaran PAUD. Sedangkan bagi penulis, menambah wawasan dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dalam bidang perkembangan anak usia dini
khususnya motorik halus dan motorik kasar. Pada poin akhir, sistematika penulisan terdiri dari 2 bab. Yang pertama, latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, sistematika penelitian. Bab 2-nya, tinjauan pustaka. 1. Tinjauan pustaka. 2-nya, landasan teori. Sudah selesai? Bab 1, saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Motorik adalah sesuatu yang berkaitan dengan penggerak otot. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Sehingga setiap gerakan, sesederhana apapun, adalah merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Perkembangan motorik terbagi menjadi 2, yaitu perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan. Biasanya berkembang pertama kali adalah kemampuan motorik kasar, baru motorik halus. Sebagai contoh, si kecil saat masih bayi pertama kali akan belajar untuk memulai membalikkan badan. Sejak belajar merangkak, baru berbicara. Perkembangan motorik kasar secara alami terbentuk sesuai kematangan fisik si kecil dan lingkungan sekitar yang menunjang. Perkembangan motorik halus anak taman kanak-kanak ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus. Dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang sesuatu objek dengan menggunakan jari tangan. Contohnya, seperti menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, atau memasukkan balok sesuai bentuknya. Perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar gerak tubuh, seperti merangkak, berjalan, melompat, atau berlari. Sedangkan motorik kasar adalah gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Baiklah, di sini ada tabel perkembangan motorik halus dan kasar pada usia 2-3 tahun. Untuk motorik halus, kita lihat ada mencoret-coret dengan satu tangan, dia bermulai. Menggambar garis tak beraturan, memegang pensil, belajar menggunting, mengancingkan baju, memakai baju sendiri. Nah, itu contoh dari motorik halus. Sedangkan contoh dari motorik kasar, melompat-lompat, berjalan mundur, dan jinjit, menendang bola, memanjat meja atau tempat tidur, naik tangga, dan lompat di anak tangga. Terakhir, berdiri dengan satu kaki. Kemampuan gerak motorik kasar anak usia dini, kemampuan gerak dasar yang meliputi gerak lokomotor dan non-lokomotor.
dan gerak manipulatif akan berperan sebagai landasan perkembangan keterampilan motorik kasar anak. Baik, itu dari isi bab kedua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.